Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang komponen dan fungsi darah, yang mana merupakan materi awal dari sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, mari kita bahas sama-sama mengenai komponen dan fungsi darah pada manusia. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasannya dari materi, komponen, dan juga fungsi darah. Komponen darah. Darah terdiri dari dua komponen, yaitu ada plasma darah dan juga sel-sel darah. Apa yang dimaksud dengan plasma darah? Plasma itu adalah cairan, maka kalau kita berbicara mengenai plasma darah, berarti yang dimaksud ini adalah cairan darah. Plasma darah tersusun dari 90% air dan 10% dari zat-zat terlarut. Jadi kandungannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa plasma darah ini adalah cairannya darah, maka 90% dari penyusun dari plasma darah yaitu air. Dan 10%-nya itu adalah zat-zat yang terlarut. Apa saja zat-zat terlarut itu? Yang pertama adalah protein plasma. Protein plasma berarti protein yang terdapat pada cairan. Cairan apa? Cairan darah. Terdiri dari apa saja? Yang pertama ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin ini berfungsi untuk menjaga volume dan tekanan darah. Sedangkan globulin berfungsi untuk melawan bibit penyakit. Jadi fungsi dari plasma darah ini juga berfungsi sebagai melawan bibit penyakit, karena di dalam plasma darah terdapat globulin. Ketiga protein tersebut dihasilkan oleh hati dengan konsentrasi 8%. Nah, kalau fibrinogen itu untuk apa? Fibrinogen itu adalah untuk penutupan luka atau benang-benang penutup luka seperti itu. Selain itu di dalam plasma darah juga terdapat mineral. Plasma darah dan gas yang terdiri atas O2 dan CO2. O2 itu adalah O2 itu adalah oksigen dan CO2 adalah karbon dioksida. Konsentrasi garam kurang dari 1%. Garam ini diserap dari usus dan berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik dan pH darah. Adapun gas diserap dari jaringan paru-paru. Jadi kalau garam mineralnya diserap dari usus, sedangkan gasnya diserap dari paru-paru. Yang mana O2 berfungsi untuk pernapasan sel dan CO2 merupakan sisa metabolisme. Nah, jadi O2-nya itu diambil dari paru-paru, sedangkan CO2 itu diambil dari jaringan-jaringan tubuh yang merupakan sisa dari metabolisme. Zat-zat makanan, ya, selain protein plasma, garam mineral, dan juga zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang ada atau terdapat di plasma darah yaitu lemak, glukosa, dan asam-asam amino sebagai zat makanan sel. Jadi zat makanan ini nanti akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh, ya, karena sel-sel tubuh juga membutuhkan makanan. Nah, seperti itu. Zat-zat makanan ini diserap dari ususnya. Jadi ketika kita makan, kemudian di usus penyerapan, dari usus penyerapan nanti akan masuk ke darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh, yang mana zat-zat makanan itu akan masuk ke plasma darah. Dari plasma darah, ya, dari plasma darah nanti makanan akan dibawa ke seluruh sel-sel dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya di plasma darah juga ada sampah nitrogen.
Sampah nitrogen ini merupakan hasil dari metabolisme yang terdiri dari urea dan asam urat. Sampah ini akan diekskresikan atau dikeluarkan oleh ginjal nanti bersamaan dengan urin. Yang kelima, zat-zat lain seperti hormon, vitamin, dan enzim yang berfungsi untuk membantu metabolisme. Zat-zat ini dihasilkan oleh berbagai macam sel. Nah, ini adalah yang terkandung dalam plasma darah. Selanjutnya, sel-sel darah. Sel-sel darah itu ada 3. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping-keping darah atau trombosit. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit. Cirinya dari sel darah merah yaitu berbentuk bulat pipih pada bagian tengahnya atau disebut dengan bagian tengahnya cekung, bikonkav. Jadi saya ulangi, sel darah merah itu berbentuk bulat pipih pada bagian tengahnya cekung, bikonkav. Dan juga tidak berhenti. Maksudnya bulat pipih, kalau kita lihat di gambar ini bulatnya pipih gitu ya. Bulat dan pipih. Bikonkav, bi itu 2, konkav berarti cekung. Ya, bi itu 2, konkav berarti cekung. Artinya bahwa bagiannya ini antara kiri dan kanannya ini, kalau kita gambar seperti ini, antara kiri dan kanannya ini cekung, ini cekung, ini cekung, makanya bikonkav, sehingga di tengahnya itu lebih tipis dari bagian pinggirnya. Ya, lebih tipis dari bagian pinggirnya. Bikonkav itu bi berarti 2, konkav berarti cekung. Berarti dia bulat pipih yang mana tengahnya kiri dan kanannya itu cekung. Ya, ini cekung, sebelah sananya juga cekung kayak gitu ya, makanya bikonkav. Nah, ini kalau kita gambarkan sininya cekung, sininya cekung. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin dan juga di mana sel darah merah ini juga tidak berhenti. Jadi bentuknya bulat pipih, bagian tengahnya cekung, bikonkav. Bikonkav itu artinya kiri kanannya itu bercekung dan juga tidak berhenti berwarna merah disebabkan eritrosit itu mengandung hemoglobin. Sel darah merah itu dibentuk di sumsum tulang merah pipih dan berumur kurang lebih 120 hari. Nah, apa fungsi dari sel darah merah? Fungsi sel darah merah yang pertama yaitu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Hal ini karena sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu bisa mengikat oksigen dari paru-paru dan membawanya ke seluruh tubuh. Nah, begitu juga dengan karbon dioksida. Jadi hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen seperti itu ya. Kemudian penentuan golongan darah. Dalam hal ini karena pada sel darah merah itu mengandung antigen aglutinogen ya, atau antigen yang menyebabkan terjadinya penggumpalan yang mana nanti apabila bertemu dengan golongan darah tertentu, salah satunya akan menggumpal seperti itu, atau pengentalan ya. Lalu pelebaran pembuluh darah diakibatkan sel darah merah mengeluarkan es nitrosetiol yang dilepaskan saat hemoglobin mengalami terdeoksigenasi sehingga pembuluh darah melebar dan aliran darah menjadi lancar. Nah, itu adalah fungsi dari sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih memiliki ciri bahwa dia mempunyai inti. Kalau sel darah merah tadi dia tidak berinti. Ya, sedangkan sel darah putih memiliki inti. Setiap 1 mm kubik mengandung 6.000 sampai 9.000 sel darah putih. Sebagian sel darah putih dibentuk
di dalam sumsum tulang belakang dan sebagian lagi di dalam jaringan limfa. Jadi pembentukan sel darah putih itu ada dua ya, ada di sumsum tulang belakang dan juga ada di jaringan limfa. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti dan dapat bergerak secara amoeboid. Nah, amoeboid itu berarti tidak berbentuk, gitu ya, dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis. Sel darah putih itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan ada tidaknya butiran sitoplasma di dalam selnya. Yang pertama ada granulosit. Granulosit berarti ada butiran. Ya, ada butiran. Granula itu butiran. Jadi granulosit berarti sel darah putih yang memiliki butiran sitoplasma. Atau granulosit berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki butiran sitoplasma dengan fungsi yang berbeda. Granulosit terdiri dari 3 macam, yaitu ada basofil, neutrofil, dan eosinofil. Granulosit A tidak granula butiran, artinya dia tidak memiliki butiran sitoplasma. Ya, kita baca pengertiannya ya. Granulosit berkembang dari jaringan limfosit dan tidak memiliki butiran sitoplasma. Granulosit terdiri dari limfosit dan juga monosit. Fungsi dari sel darah putih, ya, yang pertama kalau basofil, ya ini adalah basofil. Basofil ini fungsinya sebagai fagositosit. Fagosit ini berarti dia memakan bakteri, ya, memakan. Kemudian eosinofil juga sebagai fagosit. Fagosit berarti dia memakan. Neutrofil sebagai fagosit berarti memakan. Ya, memakan bakteri atau yang dapat menyebabkan infeksi seperti itu ya. Kemudian leukosit. Leukosit ini membentuk zat antibodi. Ya, leukosit ini fungsinya untuk membentuk zat antibodi. Sedangkan monosit, ya, monosit fungsinya bersifat fagosit, berarti dia bersifat untuk memakan bakteri atau virus seperti itu. Monosit dapat membesar dan berkembang menjadi makrofag. Makrofag merupakan sel fagositik terbesar. Sel fagositik berarti sel yang dapat fagosit itu memakan, ya, yang dapat memakan, ya, memakan bakteri atau virus dan sebagainya. Nah, jadi fungsi sel darah putih ini lebih kepada kekebalan dan kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari berbagai macam bakteri, virus, dan juga sebagai pembentuk antibodi. Antibodi itu berarti sistem daya tahan tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari sel darah putih. Selanjutnya adalah keping-keping darah atau trombosit. Trombosit memiliki bentuk beraneka ragam, yaitu ada bulat, oval, dan memanjang. Jumlah sel keping darah pada orang dewasa yaitu 150.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik darah. Berarti dalam 1 milimeter kubik itu sampai 150 sampai 400.000. Fungsi utama trombosit adalah untuk mekanisme pembekuan darah. Bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat pada skema pembentukan darah. Nah, hal terjadi ketika kita luka, ya. Ketika kita luka, misalnya tangan kita kena pisau atau apa, maka yang pertama terjadi adalah trombosit akan pecah. Ketika trombosit pecah, trombosit akan mengeluarkan trombokinase atau enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengeluarkan antihemofilia. Antihemofilia ini adalah anti supaya darah itu bisa membeku. Hemofilia itu adalah suatu penyakit yang menyebabkan darah tidak bisa membeku. Kalau anti hemofilia berarti zat yang menyebabkan darah bisa membeku, gitu ya. Ya, hemofilia itu berarti darah yang tidak bisa membeku. Kalau anti hemofilia berarti darah yang bisa membeku. Nah, darah yang bisa membeku. Kemudian
mengeluarkan protrombin. Protrombin dengan vitamin K dan ion Ca12 atau ion kalsium mengeluarkan trombin. Trombin mengubah fibrinogen. Ya, fibrinogen ini adalah benang-benang calon benang-benang menjadi fibrin. Nah, fibrin ini adalah benang-benang yang menutupi luka. Kalau kita lihat luka yang kena pisau tadi, lama-lama kan ada muncul semacam benang-benang halus, ya, benang-benang halus yang menutupi luka. Nah, itu adalah fibrin. Ya, fibrin. Fibrin itu yang menutup luka seperti itu. Nah, itu adalah skema dari pembentukan darah. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan mengenai darah dan juga fungsi dari komponen darah. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.